Shalom saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan ceramah tentang pendidikan teologi dan tantangan di era 4.0 dalam bingkai ontologis. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, Bapak Dr. David, dan bersama dengan Civitas Akademika SDT Rumah Murid Kristus. Shalom, kita bisa bertemu kembali. Biarlah kiranya ceramah ini dapat menjadi berkat bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari menyimak ceramah ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan pendidikan teologi dan tantangan era industri 4.0 dalam bingkai ontologis. Pertanyaan yang muncul adalah, kemana arah pendidikan kita saat ini? Ini menimbulkan begitu banyak kebingungan, ini menimbulkan begitu banyak persepsi-persepsi yang muncul, sehingga pendidikan kita arahnya semakin tidak jelas. Apalagi yang dikatakan masuk dalam era industri 4.0. Semua mengalami dilematis. Baik pendidik, yang dididik, maupun semua unsur-unsur yang terkait dan terlibat di dalamnya. Dan itulah sebuah kondisi yang kelihatan saat ini. Kemana arah pendidikan kita? Ini adalah sebuah kondisi nyata yang perlu kita pahami dan perlu kita lihat secara bersama, saudara. Yang pertama, perubahan dan pergerakan pada sistem pendidikan membuat sebagian besar kehilangan arah. Ada perubahan yang begitu besar terjadi, apalagi masuk di tahun 2020 ini dengan sistem-sistem yang serba internet, dengan sistem-sistem yang serba elektronik, pergerakan dan perubahan yang begitu luar biasa terjadi aktual. Sementara kompetensi-kompetensi baik pendidik maupun yang dididik, kemudian sistem dalam dunia pendidikan masih banyak yang melakukannya dalam sistem konvensional. Kesenjangan inilah yang terjadi antara tuntutan dan kompetensi terasa masih belum berimbang. Nah, kita bisa melihat kondisi nyata saat ini dalam 3 fakta yang terlihat. Perubahan dan pergerakan yang begitu cepat, model kehidupan yang dikendalikan oleh cyber system, dan kesenjangan antara tuntutan kompetensi yang terlalu jauh. Pertanyaan yang kedua yang perlu kita lihat sekarang, apa fokus bagi pendidikan itu sendiri? Tadi kita melihat kemana arah pendidikan, sekarang fokus pendidikan yang menjadi tuntutan saat ini itu apa? Pertama, itu bersoal pada nilai pendidikan yang bermutu. Ada banyak orang yang menuntut pendidikan saat ini harus bermutu, harus berkualitas. Di mana-mana orang membuka lapangan pekerjaan, yang utama dilihat adalah nilai pendidikan yang bermutu. Dari mana dia dan bagaimana pengelolaan pendidikannya, kompetensi yang dicapai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan, nilai pendidikan itu menjadi satu hal utama. Orang mencari yang bermutu, yang memiliki kualitas di dalam dunia pendidikan. Sementara kesenjangan yang kita lihat antara tuntutan dan kompetensi yang ada itu masih berbanding jauh. Kemudian, fokus yang kedua itu bersoal pada kualitas pendidikan dan pengajarnya. Kualitas pendidik dan pengajarnya itu juga menjadi hal yang utama. Mengapa demikian? Pendidik, pengajar, jika tidak mempunyai kualitas, maka pendidikan itu kita sudah tahu arahnya kemana, fokusnya kemana. Banyak perguruan tinggi yang bermunculan,
dengan kualitas-kualitas yang dipertanyakan. Banyak perguruan tinggi yang hanya sekedar melaksanakan pendidikan karena punya modal, karena punya uang, dijalankan pendidikan tanpa memperhatikan kualitas pendidiknya. Di sini pun ini satu hal yang sangat berpengaruh, kualitas pendidik dan pengajar. Karena dunia pendidikan itu adalah sebuah dunia yang bersaing. Jika kita tertinggal pada kualitas pendidik atau kualitas si pengajar itu sendiri, maka kita sudah tahu bagaimana perguruan tinggi itu dan kemana arah pendidikannya. Kemudian yang ketiga, ini juga sentuhan pada fokus pendidikan itu sendiri, luaran yang berdaya saing. Pendidikan yang memiliki daya saing, berdaya saing yang kuat, yang memang bisa menunjukkan bahwa luaran-luaran dari perguruan tinggi yang menyandang gelar S1, S2 sudah bisa bersaing di lapangan dengan kualitas-kualitas pendidikan yang ada pada orang itu sendiri. Jadi saudara, fokus bagi pendidikan itu sendiri ada 3 ini. Nilai pendidikan yang bermutu, kualitas pendidik, dan luaran yang mampu berdaya saing. Kemudian yang kita perlu perhatikan tentang mutu pendidikan. Ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Mutu pendidikan. Karena mutu pendidikan ini sendiri akan menunjukkan daya saing yang memampukan perguruan tinggi itu menelurkan luaran-luaran yang bisa bermanfaat di lapangan. Di satu sisi, saudara, memang kita perlu memperhatikan bahwa pendidikan teologi dan pendidikan umum itu tidak sama. Namun kesamaannya adalah dua-dua pendidikan, model pendidikan umum dan pendidikan teologi ini menuntut mutu atau menuntut kualitas. Pendidikan teologi pun harus berkualitas. Itu menjadi tuntutan dalam dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena pendidikan teologi, pendidikan yang akan menyentuh berbagai persoalan karakter moralitas orang-orang yang ada di lapangan. Itu sebabnya dia harus memiliki kualitas yang baik, kualitas dasar yang baik. Perlu kita perhatikan bahwa tuntutan dalam dunia pendidikan itu bersinggungan dengan mutu, saudara. Apa yang menjadi sentuhan mutu pendidikan yang perlu kita perhatikan? Pertama, landasan utama sebuah tujuan dilaksanakannya pendidikan itu terkait dengan mutu. Jadi artinya, mutu pendidikan harus menjadi landasan utama tujuan dilaksanakannya pendidikan itu sendiri. Jika ini tidak diperhatikan, mutu pendidikan bukanlah menjadi satu tujuan utama, maka kita sudah bisa lihat arah pendidikan itu kemana. Terlebih khusus pendidikan teologi. Mutu harus menjadi landasan utama bagi tujuannya. Itu tuntutan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, dasar kompetensi dalam dunia pasar. Kita tidak bisa menutup mata lagi untuk sekarang. Jika kita memperhatikan kompetensi dasar dalam dunia pasar, khusus dalam pendidikan teologi. Di Indonesia ini, pendidikan teologi kurang lebih 500 STT. Dengan berbagai macam model yang dilakukan, tentu akan melahirkan kompetensi-kompetensi pasar, kompetensi-kompetensi mahasiswa yang berdaya saing. Nah, saudara, ini harus menjadi perhatian utama bagi kita juga, bahwa kompetensi yang kita munculkan
bagi mahasiswa haruslah mampu menjawab dunia pasar kita. Tadi saya katakan pendidikan teologi dan pendidikan umum itu berbeda. Dalam sisi panggilan dia berbeda, tetapi tuntutannya sama, tetap berbasis pada mutu atau kualitas pendidikan itu sendiri. Salah satu hal yang mendukungnya adalah dasar dari kompetensi itu harus menjawab dunia pasar kita. Gereja, sekolah, umat-umat Kristen di Indonesia ini, itu adalah dunia pasar di mana kita harus menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka yang tidak tersentuh oleh kebutuhan-kebutuhan dunia ini. Kemudian yang ketiga, sorotan bagi filsafat ontologis dengan melihat kenyataan yang ada. Artinya apa? Mutu pendidikan itu menjadi sorotan bagi filsafat ontologis. Mari kita melihat eksistensi atau keberadaan pendidikan itu sendiri. Secara ontologis, kita kembali kepada kenyataan yang ada sekarang. Bahwa di mana banyak lembaga pendidikan dituntut untuk masuk kepada sistem-sistem virtual. Apalagi dalam 4-5 bulan terakhir ini, saudara. Sistem-sistem pendidikan yang dijalankan tidak lagi mengutamakan sistem tatap muka. Sistem yang dijalankan adalah sistem virtual, di mana kita menggunakan internet sebagai model utama dalam mendidik. Pertanyaannya, ketika kita melihat kenyataan ini, baik dari sisi dosennya maupun dari sisi mahasiswa, kita sudah memahami pergumulan-pergumulan yang terjadi. Kita tidak bisa menutup mata ada dosen yang masih gaptek hari ini. Bahkan ada mahasiswa juga, selain tidak punya fasilitas, juga tidak memahami sistem yang kita sedang ikuti sekarang. Kuliah dengan menggunakan Zoom, kuliah dengan menggunakan sistem daring. Kita sudah bisa membayangkan bahwa efektifnya pelaksanaan perkuliahan pembelajaran di kelas dapat terukur itu di bawah 50%. Dari sinilah kita ditantang untuk melihat bahwa dalam kajian ontologis perlu kita melihat kenyataan ini dan bertitik tolak dari kenyataan itu apa yang harus kita lakukan bersentuhan pada mutu pendidikan. Kemudian yang keempat, kemampuan mengimbangi kemajuan dan perubahan dalam dunia pelayanan. Kemampuan. Haruslah mutu pendidikan itu menjadi hal utama agar mampu mengimbangi kemajuan dan perubahan dalam dunia pelayanan. Saudara, kemajuan dan perubahan yang begitu cepat terjadi hari ini, apalagi 65% sistem yang digunakan itu adalah sistem virtual, sistem yang menggunakan dunia maya. Kita tidak lagi bersentuhan dengan tatap muka secara langsung. Kita tidak bersentuhan secara fisik. Dan perubahan kemajuan itu begitu cepat. Dan ini peluang yang harus kita tangkap. Namun kita tidak dapat meninggalkan persoalan mutu pendidikan. Sama-sama kita ditantang dengan hal ini. Begitu banyak pendidikan teologi di Indonesia ini, kurang lebih 500 STT di Indonesia ini, menelurkan begitu banyak mahasiswa-mahasiswa yang akan turun ke lapangan. Namun jika tidak diimbangi dengan kemampuan untuk melihat kemajuan dan perubahan, maka kemudian pun dia akan tertinggal. Saudara, kita tidak dapat mengatakan perubahan dan kemajuan jangan menyentuh kami. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita hidup dalam satu kemajuan. Kita hidup dalam satu perubahan sistem.
dan kita pun harus mengikutinya. Namun sebentar saya akan membahas apa yang perlu diperkuat di dalamnya. Apa yang harus kita miliki untuk mencapai mutu pendidikan ini? Apa yang harus ada dalam kehidupan kita? Inilah yang saya namakan dengan modal dasar membangun mutu personal. Dalam menghadapi era industri 4.0 yang semuanya menggunakan sistem cyber, semuanya menggunakan sistem-sistem virtual, sistem-sistem yang termuat di dalam internet, maka perlu yang utama kita perlu memiliki modal dasar. Modal dasar itu modal untuk membangun mutu personal, mutu pribadi kita. Yang pertama yang perlu kita lihat, kita perlu perjelas panggilan. Itu yang saya namakan dengan kata kemauan. Perlu diperjelas panggilan. Kalau kita tidak punya panggilan yang jelas, maka kita akan menjalaninya asal-asal saja. Tetapi kalau punya panggilan yang jelas di dalam membangun mutu personal ini, maka apapun modelnya, pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Yang saya namakan dengan panggilan. Perjelas dulu panggilan kita. Langkah yang kedua menjadi modal dasar bagi kita untuk membangun mutu personal. Dia harus punya tekad, keberanian. Keberanian ini ada iman di dalamnya, bukan tekad sembarang. Dan modal dasar ini adalah sebuah keberanian yang perlu dibangun. Langkah. Kalau hanya punya panggilan tapi tidak punya tekad, atau kalau punya panggilan tapi tidak punya keberanian, juga tidak bisa, tidak akan maju. Dia harus memiliki tekad, dia harus memiliki keberanian untuk menjalankan panggilan itu sendiri. Keberanian untuk melangkah. Ada orang pernah berkata kepada saya, "Pak, saya mau menempuh pendidikan tapi tunggu dulu kalau saya ada uang baru saya datang." Saudara, keberanian itu menunjukkan kualitas iman kita. Belajar, tunduk, taat, dan mencari petunjuk Tuhan. Jika panggilan kita sudah jelas, maka langkah kita harus langkah dengan tindakan. Yang Tuhan berkati itu adalah langkah kita. Jangan tunggu Tuhan berkati baru kita mau melangkah. Melangkah dulu dengan keyakinan, maka Tuhan akan berkati. Firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, percaya dulu, baru kita bisa melihat. Percaya dulu, baru kita bisa melihat berkat Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Demikian pun di dalam dunia, era industri 4.0 ini. Katakan saya bisa, pasti kita akan bisa melangkah. Percaya, pasti Tuhan akan menolong kita. Itu modal dasar. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kita. Keyakinan di dalam diri kita. Keyakinan itu yang dinamakan dengan motivasi. Apa motivasi kita? Panggilan, keberanian, keyakinan. Itu kalau tidak terakumulasi dengan baik, maka lama-kelamaan kita pun akan menyerah di lapangan. Motivasi. Motivasi kita hanya ada dua. Melayani Tuhan dan terus menjadi berkat bagi semua orang. Melayani Tuhan bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat. Yakin untuk melangkah bahwa Tuhan pakai saya sebagai alat. Saudara, ini modal dasar yang menguatkan kehidupan saya secara pribadi sebetulnya. Dan yang keempat, ini saling terkait. Yang keempat adalah kejujuran. Kejujuran itu bersoal pada komitmen. Di lapangan, saudara, kita dituntut untuk hidup jujur. Kita dituntut untuk memperlihatkan kredibilitas kehidupan kita. Baik sebagai pendidik, maupun sebagai orang yang berkecimpung dalam pelayanan, dari mahasiswa masuk ke lapangan pelayanan, kita harus memiliki 4 modal dasar ini.
Inilah kekuatan kita. 4 modal dasar ini. Bahwa ada kemauan, ada panggilan yang jelas berasal dari Allah. Keberanian kita melangkah karena satu kata percaya kepada Tuhan. Keyakinan di dalam hidup kita karena ada motivasi di dalam melangkah. Kemudian ingat, jujur itu merupakan komitmen dalam sepanjang masa hidup kita. Ketika kita melangkah, Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Berada pada jalur Tuhan, kejujuran. Apa fungsi dari modal dasar membangun mutu personal ini? Ketika kita berhadapan dengan begitu banyak model-model yang terlihat dalam dunia virtual, maka itu pun dapat menggoyangkan kehidupan kita secara personal. Contoh, ada banyak orang yang malas bergerak hari ini. Dia asik dengan dunia maya, dia asik dengan Facebook, dia asik dengan berbagai macam hiburan-hiburan yang ada di dalam, sehingga itu tidak membuat dia melangkah dengan benar, bahkan melupakan panggilannya. Saudara, ini menjadi tantangan bagi kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan modal dasar membangun mutu personal itu sangat penting dalam menghadapi model pendidikan teologi di era 4.0 ini. Era industri yang begitu membuat kita kelabakan. Kemudian yang kedua, selain modal dasar yang perlu kita pahami, yang kedua, kualitas dasar. Tadi modal dasar, sekarang kualitas dasar. Kualitas dasar dari pendidikan teologi itu sendiri. Apa sebenarnya menjadi kualitas dasar bagi pendidikan teologi itu? Pertama, dia harus memiliki kualitas mental spiritual. Itu hal yang utama. Kualitas mental spiritual itu bersentuhan dengan hubungan dengan Tuhan, memiliki waktu bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, dan seluruh kehidupan mental spiritualnya menggambarkan Kristus dalam dirinya. Itu modal dasar pertama, kualitas dasar dari pendidikan teologi. Ini harus menjadi warna bagi pendidikan teologi. Banyak pendidikan teologi hari ini yang kita lihat abu-abu. Dia tidak juga menunjukkan warna yang jelas sebagai warna kekristenan, Kristus ada di dalamnya, karena dia terobsesi dengan mengikuti langkah-langkah dunia ini. Saudara, banyak pendidikan teologi yang bersembunyi di bawah dikatakan bahwa kita harus mengikuti aturan. Kita harus mengikuti regulasi pemerintah. Itu memang betul. Tetapi jangan lupa, warna pendidikan teologi kita harus punya warna yang kuat, harus punya warna yang jelas, sehingga melahirkan luaran-luaran yang jelas. Melahirkan atau menelurkan mahasiswa-mahasiswa yang mampu berdaya saing di lapangan kemudian. Jangan lupa, mental spiritual ini memberikan kepada kita sebuah warna yang jelas. Mulailah dulu bersama dengan Tuhan. Dunia akan mengancam kita dengan berbagai macam kompetensi, kemampuan yang dituntut oleh dunia ini. Tetapi ketika kita memulainya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, karena hikmat yang Tuhan berikan jauh lebih tinggi daripada hikmat dunia ini. Itu perlu kita pahami. Mulailah bersama dengan Tuhan. Mental spiritual ini tidak dapat kita nomor duakan. Ini harus menjadi nomor 1 bagi warna pendidikan teologi. Kemudian yang kedua, kualitas intelektual. Juga kita tidak dapat kesampingkan kualitas intelektual. Pengajaran-pengajaran yang dilakukan di dalam pendidikan teologi haruslah mengutamakan kemampuan-kemampuan secara intelektual. Kenapa demikian? Karena setiap mahasiswa harus diajar untuk melihat kebenaran-kebenaran itu berdasarkan fakta-fakta ilmiah. Ada banyak, saudara, tantangan-tantangan yang muncul kemudian. Orang menantang dan membuat statement-statement yang bisa melunturkan iman-iman
para jemaat. Banyak yang mengatakan Kristus itu bukan Tuhan. Banyak yang mengatakan Kristus itu hanya nabi. Itu kata orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun pertanyaannya, bagaimana kalau jemaat mendengar ini dan mereka juga goyang? Kita pun harus memiliki kualitas intelektual, baik dalam mempelajari Alkitab sebagai firman Allah, maupun di dalam mempelajari pelajaran-pelajaran yang lain, mempersiapkan sistem-sistem yang lain, mengkaji secara ilmiah dapat dibuktikan bahwa apa yang kita ajarkan suatu fakta yang perlu dibuktikan di lapangan. Intelektual, kemampuan dari intelektual setiap mahasiswa. Kemudian, kualitas sosial dan kemandirian. Kenapa ini penting? Pendidikan teologi perlu mempunyai kualitas sosial dan kemandirian. Apa yang saya maksudkan di sini adalah kualitas sosial. Dia perlu membangun hubungan dengan semua orang. Karena sistem virtual hari ini, sistem cyber yang kita alami hari ini, membuat kita tidak lagi berkontak secara fisik dengan komunitas-komunitas kita. Itu sebabnya kualitas dasar pendidikan teologi perlu mengajarkan sentuhan-sentuhan sosial kepada semua orang. Dan itulah tujuan juga yang Tuhan inginkan kepada kita, supaya kita dapat membangun hubungan dengan semua orang. Kualitas sosial tidak tertutup. Kita perlu menjemput bola. Namun kemandirian itu adalah ciri khas. Kita punya kemandirian tersendiri. Kedewasaan di dalam menjalani hidup. Itu penting. Lalu yang keempat, kualitas yang dimiliki oleh pendidikan teologi, kualitas dasarnya, dia harus memiliki cyber skill. Nah, ini sudah waktunya kita mengajarkan kepada mahasiswa, waktunya kita mengajarkan kepada peserta didik kita, bahkan dosen pun, pendidik pun harus sudah memiliki yang namanya cyber skill. Karena sistem-sistem membawa kita kepada sistem dunia maya, sentuhan-sentuhan berdasarkan dunia virtual. Itu sebabnya kita harus memiliki yang namanya cyber skill. Di perguruan tinggi teologi, ini sudah harus diajarkan dan dilatih setiap mahasiswa untuk belajar tentang internet, media sosial, mendeteksi hoax dan semua yang ada di dalam dunia maya. Namun sebelum masuk ke situ, perlu setiap pribadi harus mempunyai modal dasar tadi. Kalau tidak, kita habis digilas dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Sekarang kita perlu memahami eksistensi dari pendidikan teologi. Apa yang perlu kita lihat dari eksistensi pendidikan teologi ini? Pendidikan teologi itu kita sudah masuk di dalam era 4.0, era industri yang menuntut serba sistem internet, sistem media sosial, sistem virtual. Bahkan kita diminta untuk tidak menyentuh persoalan sistem konvensional. Eksistensi pendidikan teologi pertama yang perlu kita lihat kenyataannya adalah basis pada misi dan panggilan Allah. Ini tidak boleh digeserkan. Pendidikan teologi eksistensinya harus berbasis pada misi dan panggilan Allah. Semua pendidikan teologi harus berbasis pada misi dan panggilan Allah. Ini tadi yang saya maksudkan dari awal tentang sebuah warna. Warna kita harus jelas. Misi dan panggilan Allah harus jelas pada pendidikan teologi itu. Jika ini sudah mulai luntur, maka pendidikan teologi itu menjadi pendidikan yang abu-abu. Pendidikan yang tidak jelas. Ini eksistensinya. Kemudian, sentuhan pada nilai-nilai spiritual, moral, sosial kehidupan manusia. Artinya, eksistensi pendidikan teologi dipanggil untuk menyentuh soal nilai spiritual,
membentuk kehidupan rohani jemaat, membentuk kehidupan rohani orang-orang yang kita layani, menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial di dalam kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Semua ini merangkum tentang nilai spiritual, moral, dan sosial di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, eksistensi pendidikan teologi ini dituntut untuk menyentuh, mengajarkan, menerapkan soal-soal nilai spiritual, moral, dan sosial. Yang ketiga, link regulasi dan aturan undang-undang pemerintah. Ini juga kita tidak dapat katakan, oh kami tidak mau ikut aturan pemerintah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita ada di dalam link regulasi dan aturan undang-undang pemerintahan. Seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, aturan-aturan pendidikan, aturan-aturan regulasi dalam dunia sistem pendidikan. Kita diminta untuk mengikuti aturan. Tetapi pada akhirnya memang pendidikan teologi harus mengikuti aturan-aturan yang tertera dalam aturan undang-undang pendidikan pemerintah. Namun satu hal yang perlu dipahami di sana, bahwa peraturan undang-undang pemerintah, regulasi, itu hanya mengatur sistem. Tetapi warna, muatan-muatan teologi haruslah memang dimiliki oleh setiap pendidikan teologi. Jangan kemudian pendidikan teologi mengikuti aturan pemerintah yang menyebabkan warna dari pendidikan teologi itu menjadi buram atau menjadi abu-abu. Saya sebagai orang yang diangkat sebagai asesor BAN PT, namun saudara, saya mempelajari bahwa sistem peraturan disiapkan oleh pemerintah tanpa mencampur tangan atau tanpa mengatur isi dari warna dari pendidikan teologi itu sendiri. Kami tidak mencampuri teologinya, kami tidak mencampuri isi atau eksistensi dari teologi yang dilakukan atau diterapkan di dalam pendidikan teologi itu sendiri. Yang dilihat adalah sistemnya. Itu sebabnya saudara, kita perlu mengikuti regulasi dan aturan undang-undang pemerintah, namun jangan lupa tetap memiliki warna yang jelas, teologi yang jelas, sehingga kita melangkah dengan jelas. Yang keempat, berada dalam lingkungan dunia nyata yang terus berubah. Itu tadi yang saya sentuh, persoalan pada sistem virtual, sistem-sistem media sosial yang digunakan untuk media pembelajaran hari ini. Dosen tidak lagi diminta untuk mengajar di kelas. Dengan sistem atau dengan cyber system ini, satu orang bisa melakukan pekerjaan 2-3 jenis pekerjaan di tempat yang berbeda, tetapi dengan orang yang sama. Dia bisa saja melakukan pelayanan, tetapi di satu sisi dia juga bisa melakukan pekerjaan pribadinya, di satu sisi dia juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ini dipandang sangat efektif dengan masuknya pada cyber system ini. Nah, kita ada di dalam dunia itu sekarang, berada dalam lingkungan nyata yang terus berubah. Kita pun dituntut untuk terus berubah dengan model itu. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya membawa kita untuk melihat bagaimana kajian-kajian secara ontologis kita melihat kenyataan yang ada, supaya kita dapat menghadapi perubahan-perubahan ini dan balance itu terjadi dalam dunia pendidikan teologi kita. Fokus pada pelayanan nilai keilahian. Panggilan pada pendidikan teologi
dia tidak dapat lari dari fokus pelayanan nilai keilahian. Dia harus tetap menerapkan nilai-nilai keilahian. Yang saya maksudkan dengan nilai-nilai keilahian ini adalah dia harus tetap menerapkan tuntutan-tuntutan dari firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Walaupun dunia menawarkan berbagai macam jenis, model, dan metode, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah kalah dengan model itu. Itu sebabnya kita harus berbasis pada firman Tuhan, Alkitab, sebagai nilai dasar dalam melakukan pelayanan-pelayanan kepada semua umat. Itu sebabnya saudara, fokus pelayanan pada nilai keilahian itu harus berbasis pada Alkitab. Apa perintah Tuhan di sana? Harus kita ikuti. Sekarang kita coba melihat apa yang dimaksudkan dengan era pendidikan 4.0. Era pendidikan 4.0. Apa yang dimaksudkan? Pertama yang perlu kita lihat, era pendidikan 4.0 ini berasal dari sistem revolusi industri 4.0. Sistem revolusi industri ini kita tidak dapat keluar dari sistem ini, saudara. Karena sistem industri regulasinya diatur di dalam kehidupan dunia ini. Era pendidikan juga terlibat di dalamnya. Sistem pendidikan terlibat di dalamnya. Karena ini merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari industri, lapangan pekerjaan, masyarakat-masyarakat yang ada di dalam regulasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, apa itu era pendidikan? Perlu kita melihat perkembangan dari industri itu sendiri. Revolusi industri 4.0 dimulai dari perkembangan industri 1.0. Dulu dimulai tahun 1784, itu kita kenal dengan tenaga air dan tenaga uap. Lalu masuk di era 2.0, penggunaan listrik mulai di sana. Tahun 1870. Kemudian di era 3.0 itu di awal 1970. Di sana kita sudah melihat mulai masuk di zaman modernisasi. Penggunaan elektronik dan komputerisasi sudah mulai digunakan. Sistem-sistem elektronik sudah mulai digunakan di sana. Sistem-sistem telepon sudah mulai digunakan di sana. Kita akhirnya bisa berkomunikasi dengan orang luar negeri, bisa berkomunikasi dengan orang di luar daerah kita dengan sistem yang memudahkan. Melalui telepon, melalui berita-berita, telegram, itu mulai dari. Kemudian ada yang dinamakan dengan Internet of Things. Memiliki kecepatan yang luar biasa. Orang menggunakan sistem internet itu jauh lebih cepat. Jauh lebih efektif menggunakan sistem internet daripada menggunakan sistem-sistem manual. Lalu ciri yang keempat, kita melihat big data, sentralitas data. Jadi di dalam sistem itu semua data orang-orang terkumpul di dalam satu sistem. Maka kalau saudara mau urus KTP, memperpanjang KTP, cukup memperlihatkan nomor KTP-nya, itu sudah bisa dicetak ulang karena data kita sudah ada di sana. Inilah ciri dari era 4.0. Apa yang perlu kita lihat gejala dari transformasi industri 4.0 ini? Ada gejala-gejala transformasi yang kita lihat di sekitar kita sekarang. Pertama, kalau saudara pernah melihat yang namanya transportasi online, itu Gojek, Grab, dan lain-lain. Banyak orang yang praktis. Dia hanya memesan Gojek, Grab dari rumah, antar ke tempat tujuan, aman bagi dia. Inilah sistem transformasi industri 4.0. Kemudian, tenaga manusia diganti dengan robot. Karena lebih efektif, robot lebih tahan bekerja dengan sistem yang teratur.
dibandingkan dengan tenaga manusia. Mau tidak mau, ini sudah merebut peran dari manusia. Kemudian, surat digantikan dengan message service. Tidak lagi kita menulis surat, mengetik surat, mengirim surat. Sekarang WA, sistem WhatsApp, itu sudah resmi. Email dan berbagai macam, itu sudah resmi. Semua digantikan. Sehingga kantor pos terasa sunyi. Dulu berkarung-karung ucapan selamat Natal dikirim, kartu Natal dikirim. Sekarang karung-karungnya telah hilang. Saudara, semua sistem itu masuk dalam era industri 4.0. Belajar online mudah dan praktis. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi diminta untuk belajar online. Selain waktu yang lebih efektif, setiap waktu, setiap saat bisa dia belajar. Dia tidak terikat waktu dan ruang. Dimanapun di tengah hutan, selagi masih ada sinyal, dia bisa belajar di situ dan beraktivitas di situ. Saudara, ini gejala dari transformasi industri 4.0. Dunia pendidikan juga online dengan sumber yang mudah. Dalam dunia pendidikan, kita mencari ada banyak pelajaran-pelajaran penting secara online yang bisa kita dapatkan. Ini juga sekaligus menjadi tantangan bagi pendidikan teologi. Bahwa kita harus melihat, menindaki, dan masuk ke dalam dunia ini. Sekarang saja, sistem belajar online, sistem ujian skripsi online. Ya, bagi para dosen yang tidak terlalu memahami sistem ini, maka dia pusing sendiri. Terlebih juga mahasiswa. Kalau dia tidak masuk pada sistem ini dan memahami, maka dia stres sendiri. Kemudian, 35% sistem pendidikan untuk sekarang, 35% sistem pendidikan dikendalikan melalui media online hari ini. Kalau kita lihat 65% orang sudah masuk pada cyber system dan 35% pendidikan dikendalikan melalui online hari ini. Dan itu akan terus meningkat, saudara. Itu terus meningkat dan menuntut kita untuk selalu ada di sana. Kemudian, satu orang dapat bekerja pada lebih dari satu tempat kerja dalam waktu yang bersamaan. Di satu sisi, saya bisa mengajar secara virtual. Dan di laptop yang satu, saya sedang mengikuti rapat pimpinan. Kemudian, di HP saya sedang membimbing seorang mahasiswa untuk skripsinya. Jadi saudara, ini lebih efektif dipandang dalam gejala transformasi industri 4.0 ini. Itu sebabnya terasa bahwa situasi kondisi perubahan ini memaksa kita untuk masuk di sana. Dan kita perlu punya wawasan-wawasan yang memang kuat. Terlebih khusus pada pendidikan teologi. Kita perlu melihat apa tantangan pendidikan teologi di era industri 4.0 ini. Tantangan pertama yang perlu kita pahami, ada yang dinamakan dengan gerakan literasi baru pada 3 fokus utama, yaitu data harus kita mampu manfaatkan. Kemudian teknologi, pemahaman cara kerja mesin dan komunikasi teknologi. Artinya di sana pendidikan teologi harus mampu menanamkan sebuah pemahaman cara kerja dalam dunia teknologi. Mungkin kita bisa berbicara dalam kapasitas ini, ya kita akan berbicara dalam kapasitas teologi, Pak. Tetapi perlu kita pahami bahwa dunia teknologi
juga dibutuhkan di dalam dunia teologi. Jangan sampai kita tertinggal dalam hal ini. Kemudian, literasi yang ketiga, literasi pada manusia. Manusia dituntut untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi dan penguasaan ilmu desain. Manusia itu harus memiliki komunikasi. Itu sebabnya salah satu kualitas dasar dari perguruan tinggi teologi tadi adalah dia harus memiliki kualitas sosial dan kemandirian. Inilah sentuhannya, kemampuan komunikasi dan penguasaan ilmu desain. Saudara, hari ini ada banyak komunikasi-komunikasi yang tidak mendidik di dalam dunia virtual. Begitu banyaknya tawaran hoak dan berbagai macam kondisi yang bisa membuat sistem emosional orang bisa terganggu. Kita perlu punya kemampuan komunikasi dan penguasaan ilmu desain. Menjadi tuntutan bagi kita bersama di dalam dunia teologi. Apa yang kita sampaikan? Jangan sampai kita juga tergilas dalam komunikasi-komunikasi yang tidak memuliakan Tuhan di dalam dunia virtual. Tantangan yang kedua, koneksitas internet tidak merata. Itu tantangan dalam pendidikan, termasuk tantangan dalam pendidikan teologi. Kita ingin mengajar, kita ingin menyampaikan pembelajaran, tetapi koneksitas antara internet tidak merata. Ada tempat-tempat tertentu yang sulit. Saya sendiri mengalaminya, saudara. Ketika saya mengajar secara virtual, ada mahasiswa yang mengatakan, "Pak, tempat kami tidak ada internet. Pak, kami tidak punya alat ini dan itu." Jadi kita pun kebingungan saat ini. Mau tidak mau, harus menggunakan berbagai cara yang memang resmi digunakan, seperti email, seperti WA. Mau tidak mau sistem daring seperti itu digunakan. Kemudian yang ketiga, kemampuan internal menyaring informasi yang benar. Pendidikan teologi harus mengajarkan mahasiswa mampu menyaring informasi yang benar. Mengapa demikian? Karena begitu banyaknya informasi-informasi yang membuat kita sendiri bingung dan banyak orang tertipu dengan informasi yang mengobsesikan personal di dalam dunia maya. Itu sebabnya pendidikan teologi harus mengajarkan secara internal bagaimana menyaring informasi-informasi itu. Keempat, desain kurikulum pada sistem atau pada cyber system belum ada. Ini juga tantangan, saudara. Yang kita punya adalah desain kurikulum yang masih termuat secara manual. Belum termuat dengan sistem cyber yang terlibat dengan berbagai macam dunia maya yang perlu kita ajarkan. Mengapa itu penting, desain kurikulum? Karena orang-orang yang kita layani pun sudah hidup di dalam cyber system itu sendiri. Kalau sumber daya manusia yang kita telurkan itu tidak tersentuh pada era ini, maka kadang-kadang kita dianggap tidak mempunyai kualitas. Itu sebabnya tadi saya katakan tantangan kita bersama dalam dunia pendidikan teologi harus mampu memiliki balance dalam dunia virtual. Kemajuan dan perkembangan teknologi di era pendidikan 4.0 tidak dapat dibendung dan dihindari oleh semua orang. Menjadi tantangan bagi semua golongan manusia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 dalam bingkai ontologis? Saudara, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. Bagaimana menghadapi tantangan itu, khusus dalam sistem pendidikan teologi? Perlu kita melihat apa itu bingkai ontologis. Bingkai ontologis pertama, kita perlu memahami ontologi itu adalah menyelidiki alam nyata dan keadaan yang sebenarnya
yang terbatas pada panca indera manusia. Artinya sekarang kita melihat kenyataan yang ada. Yang nyata itu kita tidak berbicara hal-hal yang bersifat khayalan, tapi kita melihat sekarang sesuatu yang nyata. Di depan mata kita itu nyata. Bahwa dunia ini lebih mendominasi cyber system daripada sistem-sistem manual. Itu kenyataan yang ada dan menuntut kita untuk masuk di sana. Contoh saja saudara, hari ini kalau sinyal, karena sistem-sistem yang lebih mempermudah dan kehidupan kita digiring masuk ke sana. Tetapi jangan lupa saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kehidupan kita akan digiring untuk masuk dalam satu kondisi yang membuat hidup kita menjadi tidak kuat. Itu sebabnya dalam ceramah saya ini, saya mengawalinya bahwa penting kehidupan kita memiliki modal dasar bagi mutu personal dan kualitas dasar bagi mutu pendidikan teologi. Dua hal ini menjadi hal yang sangat penting. Ontologi memberikan cara pandang untuk melihat kenyataan yang ada, mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan yang ada. Jadi arah dari konsep berpikir ontologis ini ialah membentuk cara pandang kita untuk melihat dan bertindak kepada hal yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya. Bingkai ontologis ialah upaya untuk memahami dan menganalisis kenyataan yang ada dan menyikapinya sesuai kenyataan. Bukan sesuai mimpi, tapi sesuai kenyataan. Kita menjawabnya sesuai kenyataan. Contoh, sekarang masyarakat kita, umat kita ada di dalam dunia yang dikatakan era 4.0. Kita pun perlu menjawab mereka dengan tuntutan-tuntutan yang membuat mereka masuk ke dalam kenyataan itu. Banyak ibadah-ibadah secara virtual sekarang. Banyak ceramah-ceramah yang bisa kita ikuti, webinar yang bisa kita ikuti. Contohnya hari ini. Saudara, kita perlu hidup dalam balance-nya. Tetapi jangan lupa, memiliki modal dasar, memiliki kualitas dasar. Itu penting bagi kehidupan kita. Kemudian, secara ontologis, mengajak kita untuk menghadapi kenyataan yang ada, menyelesaikannya dengan dunia nyata. Artinya apa? Dalam bingkai ontologis, kenyataan yang ada itu seperti apa? Dan kita harus menyelesaikannya dengan dunia nyata. Apa yang menjadi tuntutannya kita jawab. Dengan kompetensi dan dengan langkah-langkah yang jelas. Era pendidikan 4.0 merupakan dunia nyata yang dihadapi dengan kesadaran dan tindakan. Maksudnya di sini saudara, kita harus menghadapi itu dengan kenyataan dan kesadaran bahwa kita sudah ada di dalam era ini. Apa yang pernah dikatakan oleh Alkitab, sedikit demi sedikit kehidupan kita digiring ke sana. Kita harus sadar tentang hal itu. Tetapi kita harus menguasai sistem itu. Jika kita tidak menguasai sistem itu, maka kita pun akan dikuasai oleh sistem itu. Ingat, kita harus menguasai sistem itu. Bukan kita dikuasai oleh sistem itu. Inilah bingkai ontologis yang ingin saya tekankan. Sekali lagi, kita harus menguasai sistem itu. Bukan kita dikuasai oleh sistem itu. Dan bagaimana menguasai sistem itu? Oleh karena itu tadi saya katakan, mari kita kembali untuk belajar, melihat dan menindaki model-model pembelajaran dan menguasai sistem itu memiliki kompetensi. Tadi pada kualitas dasar, setiap mahasiswa, setiap dosen harus memiliki cyber skill. Sudah waktunya kita memiliki itu. Kita perlu melihat unsur pendidikan teologi. Pertama, pendidikan teologi itu terlibat pada pendidik. Ini tuntutan.
Pendidik harus mampu membangun kualitas manusia seutuhnya dengan nilai mental, spiritual, intelektual, sosial, kemandirian, serta skill. Ini menjadi pergerakan dari seorang pendidik. Mampu membangun kualitas manusia seutuhnya, secara komplit. Dengan nilai mental, spiritual, intelektual, sosial, dan kemandirian skill. Yang kedua, peserta didik atau yang kita kenal dengan kata murid. Peserta didik itu perlu dididik, diajar, dibimbing, diarahkan, dimotivasi, dan didoakan. Ini unsur yang penting. Kenapa mereka perlu diajar, dibimbing, diarahkan? Bahkan mereka perlu didoakan. Karena inilah tujuannya. Bahwa pendidikan teologi itu hadir untuk memanusiakan manusia. Kurikulum. Kurikulum itu pertama, dasarnya harus perlu menjawab kebutuhan. Bukan kebutuhan yang sekarang, tapi kebutuhan yang akan datang. Sistem 4.0 ini sudah ada di ambang pintu dan sudah sebagian besar orang menghidupinya. Dan dasar kurikulum kita harus mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan dalam perkembangan dan perubahan yang terjadi pada sistem 4.0 ini. Kualitas iman jangan lupa, ini hal yang mendasar bagi kehidupan kita, yang harus termuat di dalam kurikulum. Kualitas iman. Mengapa kualitas iman ini penting dalam kurikulum? Agar warna kita tidak hilang. Tujuan yang jelas untuk berdaya saing. Ajarkan mereka untuk memiliki konsep pemahaman intelektual yang dapat mengimbangi jalannya sistem perubahan dan kemajuan zaman ini. Itu sebabnya kurikulum tadi saya katakan belum siap. Dan dasar ini kita perlu meramu kurikulum dalam pendidikan teologi, itu sangat penting. Bukan lagi banyak menyentuh pada sistem manual. Buku-buku elektronik telah banyak. Penting kita memiliki buku secara fisik. Tetapi kadang-kadang itu sulit untuk dipasarkan sekarang, saudara. Banyak orang yang memiliki buku-buku secara elektronik. Itu lebih mudah, lebih gampang, dimanapun dia bisa membukanya di HP-nya. Dia punya satu saja HP, dia bisa menyimpan berbagai macam data di dalamnya. Inilah dunia virtual, dunia yang ditawarkan dengan sistem 4.0. Kemudian 4, metode. Metode itu harus kita ubah sekarang. Cara yang harus terupdate dalam membelajarkan murid. Mau tidak mau, salah satu unsur penting dalam pendidikan teologi adalah kita harus melihat metode yang terupdate hari ini. Tidak lagi banyak menggunakan sistem tatap muka, makalah diketik dan diprint. Semua harus pada metode-metode yang berimbang dalam dunia pendidikan era 4.0. Hasil pun harus dipahami. Hasil akhir itu kita mau kemana? Hasil akhir itu haruslah berbasis pada mutu dan nilai yang dihasilkan secara komprehensif yang saling terkait. Jadi saudara, antara pendidik, murid, kurikulum, metode akan menentukan hasil yang akan kita capai. Tetapi hasil yang kita capai haruslah berstandar pada mutu dan nilai yang secara komprehensif dimiliki oleh siswa atau mahasiswa. Apa langkah nyata yang perlu kita lakukan hari ini? Pertama, langkah nyata yang perlu kita lakukan, perubahan sebuah kenyataan yang harus dihadapi dengan kenyataan. Itu langkah pertama. Ini bukan mimpi. Kenyataan yang harus kita hadapi. Mengapa saya katakan harus kita hadapi? Kalau kita menghadapinya, pasti ada pengalaman-pengalaman baru yang kita lihat. Jangan dihindari, tapi harus dihadapi. Dengan kenyataan yang ada. Dengan strategi-strategi yang ada. Untuk menghadapinya. Langkah nyata. Kedua, peningkatan mutu menghadapi dunia nyata bagi para pendidik. Meningkatkan mutu. Hari ini, ada 6 kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dalam menghadapi langkah nyata itu. Pertama, dia harus memiliki critical thinking dan problem solving. Artinya dia harus memiliki keterampilan berpikir kritis, pemecahan pada masalah. Apa sih masalahnya?
mencari solusi. Semua masalah pasti ada solusinya. Namun dia harus memulainya pada critical thinking. Cara berpikir yang kritis melihat itu. Mau tidak mau, kompetensi pertama itu harus memikirkan dengan kritis. Melihat kekritisan dari pemikiran-pemikiran yang ada sekarang. Dan berbasis pada pemecahan masalah. Kompetensi yang kedua, communication and collaboration. Skill. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Communication and collaborative skill. Seorang pendidik harus mampu memiliki keterampilan komunikasi di dalam virtual. Saudara, ketika kita berhadapan dengan massa secara fisik, kita bisa dengan lantang berbicara. Tetapi ketika saudara berhadapan dengan kenyataan yang ada, berbicara di depan laptop, berbicara di depan kamera, itu terasa sulit, saudara. Ya, itu sebabnya keterampilan berkomunikasi dan kolaborasi itu haruslah menjadi hal yang juga melahirkan kompetensi dalam diri seseorang. Creativity dan inovatif skill, keterampilan berpikir kreatif dan inovasi. Jadi kita tidak tinggal diam saja sekarang. Kita harus memang berusaha, terus berusaha. Membuka internet, membuka informasi, menggali informasi, mengikuti informasi yang mempermudah kita memperlihatkan informasi-informasi yang perlu kita ikuti. Jadi seorang pengajar, seorang pendidik perlu memiliki kreativitas, keterampilan berpikir kreatif dan inovatif. Ya. Perlu informasi dan komunikasi teknologi literasi. Tadi kita bahas tentang literasi. Seorang pendidik memiliki literasi teknologi informasi dan komunikasi. Tadi literasi baru pada 3 fokus: digital, teknologi, dan manusia. Ini perlu dimiliki oleh seorang pendidik. Dia mampu menguasai teknologi, mampu menguasai dunia digital, dan mampu memiliki kompetensi kepribadian yang dewasa. Kemudian, contextual learning skill yang berusaha mengikuti perkembangan dengan terus belajar. Seorang pendidik harus terus belajar. Seorang pengajar harus terus belajar. Ini bukan dunia guyon, saudara. Masuk dalam dunia virtual, ini kenyataan yang terjadi di SMP. Seorang guru ketika dia mengajar, dia mengambil semua dari internet. Begitu dia mengambil semua dari internet, siswanya memperlihatkan, ibu mengambil semua dari internet, dan semua ini orang punya. Dan ibu itu malu sekali. Apa maksud saya di sini? Kita harus terus belajar. Jangan sampai murid lebih pintar daripada gurunya. Karena ini sudah masuk di era 4.0. Semua sistemnya sistem yang terbuka. Tidak ada yang tertutup sehari ini. Kita membuka internet dan mengambil bahan-bahan kuliah, bahan-bahan mengajar. Hati-hati, semua terbuka. Siswa pun dapat melihat di sana. Kemudian, yang keenam, information and media literacy. Literasi informasi dan media. Mengembangkan kemampuan pada media sosial yang digunakan tanpa batas waktu dan ruang. Saudara, sebagai seorang pendidik, mari kita terus mengembangkan ini. Apalagi sekarang, tulisan-tulisan kita tidak lagi termuat secara fisik, tetapi kita harus memuatnya secara digital. Kita harus mensubmit tulisan-tulisan itu, dan tulisan-tulisan kita tidak lagi secara manual. Ini yang perlu dipahami, 6 kompetensi yang harus dimiliki dengan melakukan langkah nyata. Yang ketiga, menjalankan pembelajaran berbasis pada penguatan karakter, fokus pada visi misi. Jangan lupa ini, bahwa di dalam dunia maya, salah satu serangan yang sangat kuat untuk membuat kehidupan manusia rusak adalah serangan pada karakter. Banyak orang yang hanyut dengan hoax sekarang karena persoalan pada karakter. Nah, sistem pembelajaran yang kita buat harus berbasis pada penguatan karakter, tetapi fokusnya pada
visi dan misi pendidikan teologi itu sendiri. Modal dan kualitas dasar dalam membangun pribadi yang taat dan setia. Ingat, tadi pertama saya katakan modal dan kualitas. Modal dasar dan kualitas dasar. Modal dasar dalam membangun mutu personal. Kualitas dasar dalam membangun perguruan tinggi teologi. Dua hal ini jangan dihilangkan. Ini langkah nyata yang harus dilakukan bagi penguatan karakter supaya kita mampu berdiri dan menjalani tugas tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dipanggil diutus oleh Tuhan. Perlu mempunyai kualitas dasar, perlu mempunyai modal dasar, sehingga di lapangan pun kita menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Kesimpulannya, saudara. Pertama, pendidikan teologi harus tetap memiliki modal dasar membangun mutu personal dan kualitas dasar dalam pendidikan. Modal dasar itu ada 4 modal dasar. Harus memiliki satu panggilan, ada kemauan di dalamnya, keberanian atau tekad, keyakinan atau motivasi, dan kejujuran atau komitmen. Itu modal dasar bagi seorang pendidik, bagi seorang mahasiswa teologi, dan kualitas dasar bagi pendidikan teologi haruslah kualitas mental spiritual, kualitas intelektual, kualitas sosial dan kemandirian, dan dia harus memiliki cyber skill. Kemudian, pendidikan teologi berada dalam satu situasi nyata yang tidak dapat terhindarkan dari perubahan dan kemajuan di era pendidikan 4.0 dengan cyber system. Cyber system ini terus berkembang dan terus berkembang. Tetapi ingat, jangan kita yang dikuasai cyber system, tapi kita yang menguasai cyber system dengan pendidikan-pendidikan yang nyata. Perlu adanya flexibility of skill bagi seorang pendidik, peserta didik, kurikulum, metode yang tetap berfokus pada visi dan misi. Jadi adanya flexibility of skill. Kita memainkan fleksibilitas, baik seorang pendidik, jangan kaku. Ikuti perkembangan, tapi ingat warna harus tetap jelas. Seorang pendidik, peserta didik, harus memiliki warna yang jelas. Di dalam muatan-muatan kurikulum kita, harus ada warna yang jelas. Metode yang kita lakukan haruslah fleksibel. Sehingga semua itu dapat kita lakukan, tapi fokusnya tetap pada visi dan misi. Yang terakhir, pendidikan teologi harus memampukan, atau pendidikan teologi harus mampu berfokus pada 3 literasi. Dalam dunia digital, dalam dunia teknologi, dan dalam dunia manusia itu sendiri dalam menghadapi kenyataan era industri 4.0. Literasi, 3 fokusnya. Kuasai digital, kuasai teknologi, dan manusianya mempunyai kepribadian yang kuat. Sehingga warnanya tidak luntur dalam menghadapi era 4.0 ini. Baik saudara, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.